Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan. Kita bersyukur untuk hari yang baru, hidup yang baru yang Tuhan karuniakan bagi kita. Jika kita bisa memasuki hari ini semuanya karena anugerah dan kasih Tuhan bagi kita. Hari ini hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021. Untuk memasuki hari ini saya ingin mengajak kita kembali bersama-sama membaca dan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-43 sampai ayat yang ke-45. Perikop firman Tuhan ini berkaitan erat dengan perikop sebelumnya, yaitu di dalam ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-37 yang berbicara tentang Yesus menyembuhkan seorang yang dirasuk setan yang mengalami buta dan bisu. Di situ Tuhan Yesus melepaskan orang tersebut, orang yang kerasukan setan ini, dan menyembuhkan buta dan bisunya sehingga dia dapat melihat dan dapat berkata-kata. Kemudian di dalam ayat ini Tuhan Yesus memperingatkan bahwa apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan, dikatakan bahwa ketika roh jahat keluar dari seseorang, maka dia akan mencari tempat perhentian. Dia akan mencari tempat yang lain di mana dia bisa diami. Tetapi jikalau dia tidak mendapatkan tempat perhentian di tempat yang lain, maka dia akan kembali kepada orang itu. Dia akan mendapati bahwa di tempat semula dia berada, dikatakan masih kosong, rapi, teratur. Maka dia akan kembali, dan dia akan kembali bukan dia sendiri yang kembali, dia akan mengajak, dikatakan 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Artinya dia akan datang dengan lebih banyak roh jahat yang akan datang untuk mendiami tempat yang kosong itu, yang rapi, yang tersapu, yang bersih dan teratur. Dan Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, melalui firman Tuhan ini ada satu hal yang dapat kita pelajari, bahwa jikalau seseorang telah dilepaskan daripada keterikatan roh-roh jahat, keterikatan iblis setan, maka dia harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Hidupnya, hatinya harus dipenuhi oleh Roh Kudus, harus didiami oleh Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kehidupan manusia, kehidupan saudara dan saya itu disebut sebagai bait Allah, tempat kediaman Allah, tempat kediaman Tuhan. Kalau Tuhan tidak mendiami hati kita, maka hati kita didiami oleh yang lain, diisi oleh yang lain. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, jika seseorang sudah dilepaskan daripada cengkraman kuasa kegelapan iblis setan, maka hatinya harus diisi oleh Roh Kudus, didiami oleh Roh Kudus. Tuhan harus bertahta di dalam hatinya, sehingga roh jahat, iblis setan yang sudah diusir keluar itu tidak kembali, tidak membawa teman-teman yang lebih jahat kembali untuk mendiami hatinya yang kosong tersebut. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa hati manusia itu seperti suatu wadah. Hidup manusia itu sebagai suatu bait, rumah,
Nah, siapa yang mendiami hati kita? Siapa yang mendiami tubuh kita? Puji Tuhan kalau kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Maka Roh Kudus tinggal di dalam hati kita dan hidup kita. Tetapi jikalau kita belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka ada yang lain yang mengisi hati dan hidup kita. Bisa itu roh jahat, iblis setan yang menguasai hati dan hidup kita. Bisa juga hal-hal yang lain yang menguasai hati dan pikiran kita. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, saudara harus mengambil keputusan. Saudara harus mengambil suatu keputusan untuk menerima Yesus, mengundang Yesus masuk ke dalam hati. Dan Roh Kudus akan tinggal di dalam hati saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan kami renungkan pada pagi hari ini. Mengajarkan kepada kami bahwa tubuh kami adalah bait Tuhan. Oleh karena itu kami harus mengundang Yesus tinggal di dalam hati kami. Roh Kudus untuk tinggal di dalam hati kami. Supaya roh-roh jahat, iblis, setan, hal-hal yang lain tidak mendiami hati kami. Tuhan, kami bersyukur buat setiap kami yang sudah mengundang Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi. Dan kami yakin bahwa Roh Kudus tinggal di dalam kami. Dan roh yang tinggal di dalam kami lebih besar daripada roh-roh yang tinggal di dalam yang ada di dunia ini ya Tuhan. Kami mau berdoa biarlah setiap saudara yang mendengar firman Tuhan ini, mereka boleh sungguh-sungguh didiami oleh Roh Kudus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Pimpin kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan. Jaga, lindungi kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Engkau kuduskan dan sucikan kami. Keluar masuk kami Engkau jaga dan lindungi Tuhan. Berkati rumah tangga kami, keluarga kami. Berkati sanak saudara kami Tuhan. Usaha pekerjaan kami, bahkan pelayanan kami Engkau memberkati. Bapa di surga, jauhkan kami daripada virus corona dan sakit penyakit. Kami menyadari bahwa kami sangat rentan, kami lemah, penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu kami membutuhkan pertolongan Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami, doa kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk beribadah dan berbakti kepada Tuhan. Besok hari Minggu kita akan beribadah kepada Tuhan. Biar kita boleh penuh dengan kerinduan mencari Tuhan, menyembah Dia, memuji dan memuliakan nama-Nya. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua. Amin.